Jika timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, maka karir Erick Thohir di sepak bola nasional akan berakhir di tempat itu juga. Sebuah pernyataan yang mengguncang publik sepak bola nasional. Bukan datang dari netizen, bukan pula dari pengamat bola, tapi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tak main-main, Prabowo secara terang-terangan menyatakan bahwa jika target timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 tidak tercapai, maka Erick Thohir akan langsung dicopot dari seluruh urusannya dengan sepak bola nasional. Sang presiden bahkan mengaku malu jika harus berhadapan dengan rekan-rekan kepala negara dari negara-negara elit sepak bola dunia seperti Rusia, Spanyol, dan Prancis. Sementara Indonesia masih tertinggal jauh dan hanya jadi penonton. Kalau kita masih gagal, saya gak tahu mau taruh muka saya di mana, ucap Prabowo dalam forum tertutup, yang kemudian bocor dan viral di kalangan pejabat sepak bola nasional. Ya, beban besar itu kini ada di pundak Erick Thohir. Sosok yang selama ini diberikan kebebasan penuh oleh negara untuk membangun ulang timnas Indonesia dari nol. Erick telah diberi wewenang absolut. Dia yang mengatur proses naturalisasi, dia yang menunjuk pelatih, dia yang menyusun cetak biru pembinaan usia muda, bahkan dia yang membuka jalan politik ke FIFA dan AFC. Namun, semua kepercayaan itu bukan tanpa konsekuensi. Kalau gagal, selesai. Tidak ada kompromi, tegas Prabowo. Bagi Prabowo, lolos ke Piala Dunia bukan hanya sekadar prestasi olahraga. Ini adalah gengsi bangsa, simbol harga diri, dan tonggak sejarah menuju era Indonesia Emas 2045. Bayangkan, di saat negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan sudah langganan tampil di Piala Dunia, Indonesia masih sibuk uji coba melawan negara mediocre. Prabowo bahkan mengungkap, dalam pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, ia sempat ditanya, tim sepak bola Anda bagaimana? Kapan masuk Piala Dunia? Dan Prabowo hanya bisa tertawa kecil. Tertawa, sambil menahan malu. Presiden ingin Indonesia tampil di panggung dunia. Dan satu-satunya cara mencapainya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Kita tahu, format sudah berubah. Tiket Asia bertambah jadi 8 langsung lolos dan 1 playoff. Garis peluang terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Namun, jika dengan kondisi seperti ini pun Indonesia masih gagal, maka semua yang telah dibangun akan dianggap sia-sia. Termasuk segala investasi negara untuk naturalisasi, akademi, hingga kamp pelatihan ke luar negeri. Erick Thohir, menurut Prabowo, tidak akan lagi diberi kesempatan kedua. Ini bukan permainan. Ini soal wajah Indonesia di mata dunia. Presiden juga mengungkap bahwa program olahraga Indonesia kini ditata ulang besar-besaran. Dan sepak bola adalah wajah utama dari transformasi itu. Prabowo bahkan telah menyiapkan dana negara dan diplomasi bilateral untuk memperkuat posisi Indonesia di pentas dunia. Namun semuanya harus dibarengi dengan hasil. Saya bisa lobi ke FIFA, saya bisa buka jalur ke Spanyol atau Prancis untuk pelatihan. Tapi kalau timnas kita cuma jadi bahan candaan, saya tidak akan terima. Bahkan menurut informasi dalam lingkaran istana, Prabowo sempat mengancam, kalau sampai gagal, jangan salahkan kalau saya akan bubarkan sistem yang ada dan mulai dari nol dengan orang-orang baru. Kini bukan hanya tekanan dari masyarakat yang dirasakan Erick Thohir, tapi juga dari atas, dari presiden langsung. Tentu kita sebagai rakyat juga sudah lelah berharap. Berkali-kali timnas Indonesia menjanjikan harapan, lalu jatuh dengan cara yang menyakitkan. Tapi kali ini, taruhan jauh lebih besar. Kali ini, bukan hanya sekadar hasil pertandingan, tapi masa depan sepak bola nasional yang akan ditentukan. Dan jika Erick Thohir gagal membayar kepercayaan itu, maka sejarah akan mencatat, dialah pemimpin yang diberi segalanya, namun tak mampu membawa Garuda terbang tinggi. Apakah ini akan jadi momen kebangkitan Indonesia ke panggung dunia? Atau justru menjadi titik nadir dari sepak bola kita? Rakyat hanya bisa menunggu. Tapi Prabowo sudah memberi ultimatum, lolos atau Erick Thohir akan dilenyapkan dari sejarah sepak bola Indonesia. Kamu kira timnas Indonesia cuma ditakuti di Asia Tenggara? Salah besar. Bahkan pelatih-pelatih kelas dunia seperti Ronald Koeman, Lionel Scaloni, hingga Jose Mourinho pernah memuji langsung permainan Garuda di bawah Shin Tae-yong. Dan ini bukan sekadar pujian basa-basi. Ini pengakuan dari nama-nama besar yang pernah merasakan panasnya panggung Piala Dunia dan Liga Champions. Kita semua tahu, Shin Tae-yong adalah pelatih dengan reputasi tinggi. Membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 bukanlah hal remeh. Tapi saat ia datang ke Indonesia, banyak yang meragukannya.
Apakah gaya Eropa Timur Asia ini cocok dengan kultur sepak bola Indonesia yang penuh emosi dan inkonsistensi? Namun waktu membuktikan segalanya. Di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia berubah. Bukan hanya dari segi taktik dan fisik, tapi juga dalam hal mental dan reputasi internasional. Bahkan, hal ini diakui oleh pelatih-pelatih kaliber dunia. Mari mulai dari nama besar pertama, Ronald Koeman, legenda sepak bola Belanda dan mantan pelatih Barcelona. Koeman dikenal kritis dan tidak gampang memberi pujian. Namun dalam sebuah kesempatan saat Belanda bersiap menghadapi laga internasional, Koeman menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar yang sedang dibentuk dengan pendekatan modern oleh pelatih mereka. Ini bukan kalimat yang keluar begitu saja. Koeman melihat data, performa, bahkan gaya main timnas Indonesia saat itu. Ia menyebut bahwa pola permainan Indonesia memiliki struktur jelas, disiplin tinggi, dan peningkatan fisik yang signifikan. Yang menarik, ia menyebut bahwa Indonesia sudah tidak bisa lagi dianggap remeh, bahkan oleh negara-negara di zona Asia Barat. Berikutnya Lionel Scaloni, otak di balik kesuksesan Argentina meraih trofi Piala Dunia 2022 di Qatar. Scaloni dikenal sebagai pelatih yang rendah hati namun sangat jeli. Dalam salah satu wawancara media internasional, ia sempat membahas perkembangan pesat negara-negara non-unggulan. Nama Indonesia disebut secara eksplisit sebagai salah satu tim Asia Tenggara yang menarik perhatiannya. Menurut Scaloni, timnas Indonesia tampil dengan etos kerja tinggi, berani menekan, dan tidak takut menghadapi lawan lebih besar. Ia menyebut itu sebagai karakter sepak bola modern yang tidak semua negara kecil miliki. Pujian dari Scaloni ini viral di media Amerika Latin dan Asia. Banyak yang terkejut bahwa Indonesia ternyata diperhatikan oleh pelatih kelas dunia. Lalu yang paling fenomenal adalah Jose Mourinho, sang Special One, pelatih dengan segudang prestasi bersama Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, hingga AS Roma. Mourinho dikenal tajam dalam mengkritik dan jarang memuji, apalagi tim dari Asia Tenggara. Namun dalam wawancara bersama media Portugal, Mourinho secara mengejutkan menyinggung soal atmosfer sepak bola Asia yang semakin membaik. Ia menyebut beberapa negara yang punya kemajuan mencolok. Salah satunya adalah Indonesia. Menurut Mourinho, Indonesia memiliki fanbase yang luar biasa militan dan atmosfer pertandingan yang setara dengan negara-negara Amerika Selatan. Tapi yang membuatnya benar-benar kagum adalah perubahan permainan mereka di level internasional. Ia secara eksplisit menyebut bahwa pelatih mereka, yang berasal dari Korea Selatan, berhasil mentransformasi tim ini menjadi unit yang berani dan tahu kapan harus menekan atau bertahan. Bahkan Mourinho menyebut bahwa jika pengembangan ini terus dilakukan dengan konsisten, maka dalam 5 hingga 10 tahun ke depan Indonesia bisa mengejutkan dunia di pentas internasional. Bukan hanya Koeman, Scaloni, dan Mourinho. Beberapa pelatih Eropa lainnya yang pernah melihat timnas Indonesia bermain secara langsung juga memberikan apresiasi. Misalnya, Luis Milla, yang sempat menjadi pelatih timnas Indonesia sebelum Shin Tae-yong. Ia mengaku bangga karena fondasi yang ia bangun terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh STY. Lalu ada Thomas Doll, pelatih Persija asal Jerman yang berkali-kali memuji level kebugaran pemain timnas era STY, dan menyebut program fisik STY setara dengan standar Bundesliga. Lalu kenapa pelatih-pelatih top dunia ini bisa sampai angkat bicara soal Indonesia? Jawabannya sederhana. Karena Indonesia di era Shin Tae-yong bukan sekadar bermain untuk menang, tapi untuk berkembang. Setiap kali Indonesia tampil di event besar, dari Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, hingga SEA Games, ada perbedaan mencolok dalam taktik, struktur organisasi tim, dan performa fisik.